Udah? Nama saya Siti Nafisatun, Pak. Bisa dipanggil Nafis. Saya mengajar di MINU Miftahul Tholibin, Mejobo Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih. Tadi ada juga yang dari Mejobo, Bu Yuyun Farida jauh enggak? Mboten Mejobo itu ngajarnya di Kecamatan Mejobo. Satu Hmm, kecamatan dengan saya. Saya Mejobo kotanya istilahnya. Kecamatan kotanya. berarti hanya beda ya, beda satu kecamatan tapi mungkin beda kelurahan gitu ya. Iya, Pak. Tapi sama-sama suka kebanjiran dah ini kalau musim Iya, penghujan. langganan Pak kalau tempat saya. Kalau Bu Yuyun kan aslinya enggak Mejobo, tapi kebetulan ngajarnya di desa sebelah saya. Gitu. Oh, kalau tadi Bu Yuyun di mana? Aslinya dari mana? Aslinya itu eh, terus nggak tahu Pak tepatnya, tapi ngajarnya di Kirek, namanya desanya Kirek, dekat desa Mejobo, sebelahan dengan desa Mejobo. Oh, tadi kok katanya agak kaget itu belum pernah melihat banjir sampai setengah badan itu katanya. Iya. Karena dia mungkin lewatnya di lewat Pantura Pak. Kalau lewat Pantura memang nggak melewati banjir yang setengah badan, tapi kalau saya yang mengalami Hmm, terus seperti itu. ya, ya. Sudah ada solusi belum itu untuk mengatasi banjir tadi? Solusinya sudah ada belum? Sudah berkali-kali Pak dari irigasi, dari apa itu eh, kerja bakti selokan yang di kampung-kampung itu, terus ada Hmm, jalan yang dinaikkan seperti itu ya sedikit mengurangi lah Pak. Tapi di sekitar apa itu yang dataran rendah katakanlah yang tempat saya itu memang langganan. Setiap ada hujan memang langsung masuk rumah, apalagi hujannya lebat sehari semalam katakanlah waduh. seperti itu. Berarti nggak hanya yang di kawasan Jakarta itu ya yang langganan banjir ya. Iya, Mojobo iya, juga langganan banjir ini ya. Ya, iya. kalau pembuangan airnya ke Tanggulanginya apa? Enggak mudah. Itu sebetulnya banyak kali, Pak, kali-kali besar itu, sungai-sungai besar maksud saya di sekitar Sudah berapa sudah tahun ada. jadi Sudah mulai saya SD sudah eh, langganan banjir kalau tempat saya, Pak. Mungkin kalau yang daerah-daerah sekitar saya itu ada pengurangan itu sebab karena rumahnya ditinggikan, solusinya seperti itu. Kalau dari pihak pribadi itu rumahnya ditinggikan atau tingkat katakanlah seperti itu, daerahnya di agak tinggikan, terus selokannya oh, di nggih, seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur seperti tempat saya mau tidak mau ya memang apa adanya seperti itu. Apalagi kalau jalan itu sudah dinaikkan mau tidak mau seperti kolam renang, Pak. ini Memang. banyak ya? Oh Mm-mm. iya, iya, iya. Tapi masih banyak ikan enggak itu ketika musim banjir? Banyak, Pak, apalagi di Banyak daerah ikan itu? Banyak sekitar. ya? Iya, banyak. Iya, iya. Makasih. Udah berapa tahun ngajar di Miftahul tadi? Miftahul Miftahul apa? Tolibin, Miftahul Tolibin. Miftahul Kolibin. Iya. Miftahul Tolibin dari lulus kuliah Berapa lama udah? 2007, Bapak. Halo, dulu kuliahnya di mana? Sejak kuliah Kuliahnya saya di selesai STAIN, Pak. Sekarang yang lalu ngajar IAIN. di sini. Dulu kuliahnya di mana? Di Stein Kudus. Stein Y, Kudus ya. Oh iya Y iya. RPP yang diunggah tentang apa ini? RPP yang diunggah? tentang surat memahami surah Az-Zalzalah, Pak. Asal salah. Itu kelas berapa berarti? Kelas 4. Kelas 4. Bisa dibacakan ayatnya, suratnya, separuh boleh, sebagian boleh, Y. utuh juga boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Sambil dituliskan ya, 2-3 ayat yang sudah dibacakan tadi disalin dituliskan. Iya. Ini Pak. Yang jelas, Pak, agak dinaikkan dikit lagi. Ditengahkan. Jangan terlalu dekat. Nah, idza zulzilatil ardu ya. Zilzalah. Ya, oke, itu zulzilah pakai tak panjang ya, bukan tak 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 marbutoh Tamat ya, butoh. bukan. Iya iya lupa Pak. Ini tak seleret ya Pak. Lupa. Ya. Ya tak seleret gini ya Pak. Maaf Pak. Eh, surat Al-Zalzalah ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Karena diturunkan sesudah Madaniyah. Nabi hijrah. Memang sesuai dengan karakteristik surat Madaniyah itu. Tentang apa itu Al-Zalzalah? Sebetulnya ada beberapa asbabun nuzul, di antaranya itu eh, berdasarkan yang saya dengar dan saya pelajari dari eh, guru saya, itu ada satu tentang memberi jawaban kepada orang kafir, apakah memang ada hari pembalasan itu. Kemudian berikutnya, apakah setiap amal memang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Misalkan saja kita berbuat kebaikan sekecil apapun, apakah ada balasannya? Atau ketika kita melakukan kejahatan seburuk apapun, apakah memang ada balasannya? Asbab penunjuknya seperti itu yang saya pelajari, Pak. Mungkin referensinya masih kurang atau literasinya masih kurang. Dari pesan yang terkandung di dalam surat ini cocoknya surat Makkiyah ya, bukan Madaniyah. Karena Iya, bicara mengenai hari akhir, kiamat, mengenai akidah, keimanan gitu ya. Dan ayat ini turun kan sebagai jawaban, respon terhadap pertanyaan atau keraguan orang-orang kafir akan adanya hari kiamat itu. iya, Jadi ini lebih pas karakteristiknya dengan surat Makkiyah dibandingkan dengan
surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah ya, bisa dicek ya ini apakah Makkiyah atau Madaniyah. Ya, Pak. Kalau untuk materi hadis yang pernah diajarkan apa? Halo, Materi silakan. hadis. Apa? Tadi mau tanya sedikit sebetulnya. Ya, silakan. Apa-apa? Silakan. Itu kan ketika saya ngajar, anak didik saya itu kan juz amalnya beda-beda, Pak. Ketika juz amal beda-beda itu ada yang apa itu membunyikan surah Madaniyah diturunkan di kota Madinah itu mayoritas. Ketika saya bilang maka itu dibantah Pak oleh mereka. Kemudian saya cari di Google kebetulan kok berpihak pada mereka. Terus saya sebagai guru itu Iya, bagaimana memang gitu Pak? harusnya pengertian yang populer tentang Makkiyah Madaniyah itu, Makkiyah itu kan ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nggih, Itu Makkiyah. nggih. Sedangkan Madaniyah ini ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Kendati turunnya di Mekah itu tetap Madaniyah. Itu pengertian Makkiyah Madaniyah yang banyak dianut oleh para ulama. Meskipun ada juga yang tadi memahaminya begitu. Makkiyah itu turunnya di Mekah, Madaniyah itu turunnya di Madinah. Tapi ini kurang populer ya. Yang lebih populer ya pengertian pertama. Saya kira itu. Ya, Ya. monggo kalau mau memilih pendapat ya milih yang lebih populer saja ya. Kembali ke hadis tadi, silahkan. Ya, untuk hadis yang dipelajari di kelas 4 ini ada eh, hadis tentang takwa, silaturahim, dan hadis tentang niat, Pak. Tentang hadis yang silaturahim, mungkin bisa dibacakan hadisnya. Bismillah. An Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasul rahimah. Ruwahu Bukhari Muslim. Ruwahu Apa Muslim. arti hadis tadi? Ya, Dari apa Anas arti bin hadis tadi? Malik, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, maka perpanjanglah silaturahim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ya. Biasanya kan ya sahih ya. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim termasuk hadis sahih, Pak. Karena Imam Muslim merupakan 7 di antara periwayat hadis sahih. Ya, apa pengertian hadis sahih itu? Hadis sahih itu memiliki ciri-ciri di antaranya perawinya bersifat adil. Adil di sini maksudnya adil muslim, berakal, balik, kemudian moralnya tidak rusak dan tidak berbuat fasik. Kemudian ada lagi ciri dari hadis sahih yaitu dobit atau kuat hafalannya. Kuat hafalannya. Kemudian hadis sahih ini sendiri sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Dan ciri hadis sahih pula itu tidak ada ilat atau cacat. Maksudnya ilat di sini adalah tidak lemah hafalannya, Pak, dan tidak ada kejanggalan tentang apa itu bertentangan dengan riwayat yang lain. Awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu walam yashudda lam yu'al yarwihi adlun dobitun mislihi tamatun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, kira-kira begitu ya. Pengertian dari hadis sahih itu sanadnya bersambung, tidak Ya. syad, tidak ada elahnya,
lalu perawinya adil, dobit, dan memperoleh riwayat dari perawi yang serupa, yang seperti itu juga. Adil dan dobit. Ya, oke. Lalu untuk asesmen pembelajarannya apa ini dalam pembelajaran tadi tentang al-sazalah atau tentang hadis silaturahim yang diunggah RPP-nya? Itu pada aspek pengetahuan, Pak. Pengetahuan itu ada eh, Apa asesmennya? pengetahuan, segi formatif dan sumatif, kemudian aspek sikap, perilaku, Kalau yang sikap perilaku instrumen asesmennya menggunakan apa? itu uh, tabel, Pak, tabel dengan tabel. Tabel, maksudnya apa? Ada list observasi pengamatannya atau gimana maksudnya tabel? Atau ada rubrik atau gimana? Ada pengamatan misalkan anak sesuai atau tidak, nanti checklist seperti itu, Pak. Oh, lembar pengamatan ya. Ada Ya. lembar pengamatan untuk asesmen sikap ya melalui observasi, ada list observasinya. Itu ya. Apa itu yang diamati? Apa saja yang diamati? Tentang kemampuan anak dalam melafalkan surah. Dalam hari ini surat Az-Zalzalah yang saya kaji, Pak, tentang hafalan anak, kemudian kemampuan anak dalam menuliskan ayat, kemudian kelancaran anak dalam membaca dan menerjemah ayat, dan mengetahui kandungan ayat seperti itu. Sekarang mau nanya ke ini tentang modul projectnya ya. Diunggah juga enggak modul project? Oke. Ada PPRA, ada P5. Bisa dijelaskan apa yang dipahami tentang PPRA, P5? Kalau untuk model pembelajaran yang saya kasih ini kebetulan PPJL, Pak. Jadi siswa didorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Sehingga dari PJBL ini dihasilkan apa itu P5-nya anak kreatif, gotong royong, dan aktif. Misalkan pada suatu kajian tertentu anak dikasih topik, kemudian anak disuruh mencari solusi dan memecahkan masalah. Jadi cara pemecahan masalah tersebut dengan keaktifan anak dan aktifannya anak, kreatif dari anak itu sendiri, dan gotong royong sama teman-temannya untuk memecahkan masalah tersebut. Apa masalahnya apa itu? Kira-kira yang diangkat masalah apa itu? Yang punya relevansi dengan Zala-zala itu tadi. pembelajarannya. Iya, apa? Masalah diangkat yang Bisa siswa. Ya, Bisa tadi, Pak. Kadang itu kebingungan mencari apa itu sumber itu jenis surah Makkiyah apa Madaniyah. Kadang seperti itu kalau di saya. oh, Kemudian apa itu eh, pencocokan tulisan antar teman. Datar-datar saja sih, Pak, masalahnya anak-anak kecil nanti kalau terlalu tinggi bingung, gurunya juga bingung, nggak bisa jawab karena modelnya kalau model terbaru ini butuh pengkajian. Maaf. kalau yang PPRA-nya, PPRA-nya bentuknya kalau di saya itu yang eh, apa itu kreativitas lain, Pak, untuk yang saya cantumkan di RPP-nya. apa itu? Kreativitas lain maksudnya gimana? Yang saya unggah di L apa itu LK RPP 3 itu bukan, Pak. Yang tadi modul project tadi kan ada P5, ada PPRA, khas untuk Kemenak kan ada tambahan PPRA kan? Ya, rahmatalil Profil alamin. pelajar rahmatan lil alamin. Alamin. Yeah.
Nah, kalau yang Kemendikbud kan nggak ada itu. Iya. Adanya hanya P5. Nah, tapi Iya. Kemenak menambahkan ada PPR Iya. profil Pelajar rahmatan lil pelajar alamin. rahmatan lil alam. Nah, apa itu? Bisa dijelaskan Kalau terkait dengan PPRA-nya? ya kalau untuk PPRA-nya saya ini mengambil yang dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar. Maksudnya Apa itu? berpikir sistematis dalam dan berani mengambil keputusan serta mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk kemanfaatan yang lebih tinggi. Ya, apa ini? Langkah-langkah pembelajarannya apa ini yang mendukung pencapaian tatawur ikhtikar tadi? Ibtikar tadi. Iya. Tatawur dan ibtikar. Melalui pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut, Pak. Lah ya, konkretnya apa? Kontekstualisasinya itu bentuknya apa? Aksinya bentuknya apa? Kan perlu dikonkretkan itu. Eh, Siswa diajak mengeksplorasi itu, Pak. Bukan apa kerjasama sama kreatif inovatif. Saya masih bingung ini Pak masalahnya untuk PPRA. Ya, kan PPRA ini bisa saja tidak harus melalui pembelajaran di kelas kan? Bisa juga kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Iya, Misalnya terkait dengan peringatan Hari Besar Keagamaan. Mungkin pengembangan PPRA, penguatan PP5, PPRA ini bisa dilakukan ini. Misalnya kemarin waktu Idul Adha, ini kan saya kira bisa tadi untuk penguatan P5 dan PPRA. Dalam atau pembelajaran di kelas juga sebenarnya bisa ya. Di luar kelas bisa dalam kokurikuler atau ekstrakurikuler atau mungkin peringatan Hari Besar Nasional, anggap saja misalnya ini menjelang 17 satu Muharram. Agustus ya atau 1 Muharram yang PHBI ya bisa saja itu diarahkan diorientasikan ke penguatan P5 dan PPRA ya menjadi agar mungkin lebih dinamis ya inovatif mungkin ada beberapa produk yang bisa dihasilkan oleh mereka ada beberapa kegiatan untuk peringatan 1 Muharram yang mungkin diinisiasi oleh siswa dalam Iya, hal pendanaannya dalam hal mungkin pihak-pihak yang dilibatkan entah iya itu Pak. mungkin Sebetulnya di ada sekolah saya juga peringatan satu Muharram ada nah, terus Pak. Tapi iya sayanya yang mungkin apa lupa apa gimana. Eh, Padahal hari ini ya juga ada persiapan untuk nanti malam gitu. apa kegiatan yang Kelihatannya, nggih, dipersiapkan itu kalau untuk tahun lalu itu anak kirap setelah doa bersama karena kebetulan madrasah saya itu satu lingkup dengan masjid tertua di Mejobo itu hmm, aktivitasnya itu doa bersama Pak mulai sore jam 4. Kemudian kalau selesai maghrib jamaah maghrib dulu sampai nunggu sampai Isya nanti baru kegiatan untuk madrasah kirap. Setelah kirap dilanjutkan api unggun dan diselingi dengan renungan yang isinya itu istighosah, istighosah untuk khusus anak MI saja Pak. Untuk tahun lalu anak inap karena nanti anak diajarkan sholat lail itu pesertanya mulai kelas 4 sampai kelas 6. Tapi kalau rencana nanti malam itu cukup kelas 3 sampai kelas 6 Pak. Tapi pulangnya lebih awal jam 10 malam karena repotnya eh, dari pelajaran tahun yang lalu itu anak-anak susah tidur kalau tidak sama orang tuanya. Sampai subuh tidak pada tidur. Itu kajiannya dari MI kami. Seperti berarti itu. cukup meriah ya Ya meriah rangkaian sekali Pak ini. kegiatannya ya. Di Ya. tempat-tempat lain itu mungkin sunyi sepi itu 1 Muharram kecuali mungkin padusan gitu ya. Mandi bersama, ada yang ke pantai, ada yang mungkin ke kolam renang gitu ya. Misalnya. Tapi ternyata di Mejobo ini meriah juga ini ada api unggunnya juga. Siapa tahu nanti
juga menghadirkan kasidah dari Semarang atau mana. Ya, Alhamdulillah. Ini Pak, ya, kebetulan memang ya tahatus min nikmah ya Pak. Ini kebetulan memang MI ya. kami mengawali 2 tahun ini. Kebetulan yang lain belum dan mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat. Jadi mereka adalah menyaksikan seperti itu Pak. Dan Ya, ya, alhamdulillah bagus saya MI kira. kami mendapat kepercayaan untuk menyekolahkan anaknya ke MI kami dari masyarakat seperti itu. Ya, saya kira cukup. Bu Ye, Siti habis Nafisatun, Bu Nafis, nah, silakan informasikan ke urutan berikutnya untuk segera bergabung ya. Sudah ditunggu sama Pak Arif gitu ya. Terima Ya, kasih. matur nuwun ya Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.